banyak, yaitu segi banyak. Ada yang tahu segi banyak itu apa? Bisa unjuk tangannya. Segi banyak apa ya? Nah, segi banyak adalah bangun datar yang seluruh sisinya dibatasi garis lurus. Sekali lagi, segi banyak adalah bangun datar yang seluruh sisinya dibatasi garis lurus. Contohnya, Ibu Widya punya sebuah bangun datar. Oke, bangun datar ini adalah salah satu contoh segi banyak. Jadi, dia memiliki garis lurus. Ada berapa garis lurus? 1, 2, dan 3. Ketiga garis lurus ini saling menyatu. Maka ini disebut dengan segi banyak. Ternyata ada juga loh bangun datar yang bukan segi banyak. Apa? Mari kita lihat contohnya. Nah, di sini ada bangun datar. Ini biasa kita lihat namanya busur. Apa? Busur. Nah, busur ini salah satu contoh bangun datar, tetapi dia bukan segi banyak. Kenapa? Karena ada garis yang bukan garis lurus, tetapi ini adalah garis melengkung. Sehingga ketika dalam suatu bangun ada garis yang bukan garis lurus, maka dia tidak disebut sebagai segi banyak. Jadi syarat segi banyak adalah bangun datarnya harus dipenuhi dengan garis lurus, dan syarat lainnya semua bangunnya harus tertutup, tidak boleh terbuka. Jadi setiap ujung-ujung garisnya harus menyatu, ya. Jadi begitulah contoh segi banyak. Nah, segi banyak itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kenapa ya? Apa yang membedakan segi banyak beraturan dan tidak beraturan? Perbedaannya adalah panjang sisinya dan besar sudutnya. Nah, segi banyak beraturan itu adalah segi banyak yang seluruh sisinya sama panjang dan seluruh sudutnya sama besar. Contohnya, di sini Ibu Widya punya persegi. Nah, pada persegi ini semua sisi-sisinya sama panjang. Artinya, si panjang sisi ini adalah 20 cm, maka panjang sisi sampingnya 20 cm, panjang sisi bawahnya 20 cm, dan panjang sisi kirinya 20 cm. Maka syarat segi banyak beraturan pertama sudah kita penuhi, yaitu semua panjang sisinya sama besar. Oke, berikutnya syarat keduanya adalah semua sudut harus sama besar. Nah, di sini kita lihat tanda kotak-kotak ini menggambarkan letak sudutnya, ya. Jadi di sini ternyata ada 4 sudut. Sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga, dan sudut keempat. Nah, kalau kita mengukur menggunakan busur, maka ternyata kita temukan hasil bahwa semua besar sudut ini adalah sama, yaitu 90 derajat. Maka syarat kedua dari segi banyak beraturan sudah kita penuhi. Maka karena kedua syaratnya sudah terpenuhi, bangun datar ini bisa kita sebut sebagai segi banyak beraturan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang segi banyak tidak beraturan. Contohnya segi tiga. Ini ada yang tahu ini segi tiga apa? Kan kita di kelas 3 sudah belajar ya jenis-jenis segitiga. Sekarang ini termasuk jenis segitiga apa? Ada yang tahu? Ya, ini adalah contoh segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita perhatikan setiap sisi pada segitiga siku-siku. Ada sisi pertama, ada sisi kedua, dan ada sisi ketiga. Kalau misalnya kita mengukur menggunakan penggaris, kita akan temukan bahwa sisi pertama tidak sama panjang dengan sisi kedua.
dan tidak sama panjang dengan sisi ketiga. Artinya setiap sisi ini memiliki ukuran panjang yang berbeda-beda. Maka syarat pertama dari segi banyak beraturan tidak terpenuhi. Oke, berikutnya kita akan melihat sudutnya. Nah, di sini ada 3 sudut. Sudut pertama, sudut kedua, dan sudut ketiga. Kalau misalnya kita mengukur menggunakan busur, kita akan temukan bahwa besar sudut dari ketiga sudut ini tidak sama besar. Ada yang 90 derajat, ada yang 60 derajat, dan ada yang 30 derajat. Sehingga syarat kedua dari segi banyak beraturan tidak terpenuhi. Karena kedua syarat tidak terpenuhi, maka bangun datar ini tidak bisa disebut sebagai segi banyak beraturan. Maka kita menyebutnya sebagai segi banyak tidak beraturan. Contoh lain dari segi banyak tidak beraturan adalah persegi panjang. Sekali lagi, persegi panjang. Di sini ketika kita mengukur menggunakan penggaris, sebenarnya setiap sisi-sisinya itu berbeda, tetapi ada juga sisi yang sama. Apa ya? Mari kita lihat. Sisi atas sama panjang dengan sisi bawah, dan sisi kiri sama panjang dengan sisi kanan. Akan tetapi keempat sisi ini tidak sama panjang semua, sehingga tidak memenuhi syarat segi banyak beraturan. Maka dia tidak bisa disebut sebagai segi banyak beraturan, meskipun kita melihat setiap sudutnya sama besar, tetapi masih ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Maka bisa kita simpulkan bahwa bangun datar ini adalah segi banyak tidak beraturan. Ya, jadi sekarang kamu sudah tahu ya apa bedanya segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan? Ya, terletak pada 2 syarat. Syarat pertama, segi banyak beraturan adalah semua sisinya harus sama panjang. Dan syarat kedua, semua besar sudutnya harus sama besar. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka bangun datar itu disebut sebagai bangun datar segi banyak tidak beraturan. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu benar-benar bisa memahami pengertian segi banyak, contoh segi banyak, dan jenis-jenis segi banyak beserta contohnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.